Kenapa UGM menghindar? Karena Kenapa tuh? UGM takut bertanggung jawab, Mas, Oh, oke. atas legalisir ijazah yang sudah terlanjur digunakan Jokowi ini. Pada tahun 2019, Yang saat legalisirnya lumayan bagus, nggak terlalu abal-abalan seperti ini. Nah, UGM takut bertanggung jawab. Masa UGM nggak punya bukti nih ya legalisasi kalau benar pernah melegalisir? betul. Ini nih dugaan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara, di negeri yang katanya menjunjung tinggi transparansi, terkadang yang paling sulit ditemukan bukanlah harta karun, bukan pula peta Atlantis, melainkan dokumen ijazah yang seharusnya bisa menjawab sebuah pertanyaan sederhana. Dan ketika publik bertanya, yang muncul justru gugatan. Ketika publik meminta kejelasan, yang datang malah perdebatan baru. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah. Pertanyaannya adalah, kenapa dokumen yang katanya bisa menjawab semuanya justru menjadi sumber polemik yang tak kunjung selesai. Seorang akademisi bahkan menyampaikan dugaan yang cukup keras mengenai alasan di balik langkah Universitas Gadjah Mada, ya, bukan Gajah Merah, ya, menggugat sengketa informasi tersebut. Cuplikan pernyataannya akan kita dengarkan sebentar lagi. Perhatikan baik-baik, dengarkan argumennya, karena setelah ini kita akan membedahnya satu persatu. Silakan menyaksikan. Kenapa UGM menghindar? Karena Kenapa tuh? UGM takut bertanggung jawab, Mas, Oh, oke. atas legalisir ijazah yang sudah terlanjur digunakan Jokowi ini. Pada tahun 2019, Yang saat legalisirnya lumayan bagus, nggak terlalu abal-abalan seperti ini. Nah, UGM takut bertanggung jawab. Masa UGM nggak punya bukti nih ya legalisasi kalau benar pernah melegalisir? betul. Ini nih dugaan saya ini. Kenapa UGM melakukan gugatan? Iya. Ini saya anggap ini adalah taktik UGM untuk mengulur waktu. Oh, buying Ya, time. buying time, menyembunyikan sesuatu, mencoba bertahan untuk tidak menyerahkan. Sebetulnya saya kira UGM awalnya saya pikir udah mau menyerahkan. Kemungkinan nih ya ada instruksi entah dari siapa, jangan teruskan, Oke. tahan. Saya nggak pernah mencantumkan gelar saya udah S3 dari ITB, ya. Bidang saya itu knowledge management. Di dalam pada saat di saat saya belajar ada jargon-jargon seperti good governance, Ya, ya, clean bagaimana clean government, bagaimana suatu institusi harus berubah terus menerus menjadi lebih baik, ya. Nah, di sini saya tuh nggak menyangka, ya, nggak menyangka UGM seperti ini. UGM tuh menjadi loko, ya, Oke. loko untuk menyelesaikan permasalahan ini ya dengan cara-cara yang transparan. Betul. Karena UGM memiliki semua dokumen yang dibutuhkan untuk pembuktian, Iya. benar nggak? Betul. Dan saya berharap bahwa kasus ini selesainya 100%, ya, kebenaran 100%, ya, bukan 99%, sekian, enggak. Algoritmanya hanya satu, benar, asli atau tidak, binar. Nggak ada 99, sekian persen asli, enggak. 9,9% palsu, nggak ada. Keterbukaan tentang dokumen pejabat publik itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Oke. Oke, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 14 tahun 2008. Coba cari ya. Oke. Coba cari pasal 18 ayat 2 huruf B. Pasal inilah yang menggugurkan sifat dari sebagian dokumen yang kami minta itu yang tadinya privat menjadi publik. Baik, itu adalah pernyataan dari seorang akademisi, ya. Ibu-ibunya strong banget ini. Oke, setuju atau tidak setuju itu hak masing-masing. Tetapi dalam negara demokrasi, sebuah pernyataan bukan untuk ditelan mentah-mentah, melainkan untuk diuji. Karena kebenaran tidak lahir dari volume suara yang paling keras.
kebenaran lahir dari bukti yang paling kuat. Namun ada satu hal yang menarik saudara-saudara. Semakin lama polemik ijazah Jokowi ini berlangsung, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan ironisnya pertanyaan-pertanyaan itu justru muncul karena kurangnya kejelasan. Kalau semuanya sudah terang, kenapa publik masih bertanya? Kalau semuanya sudah selesai, kenapa perdebatan masih hidup? Ini seperti tetangga yang bilang tidak punya utang, tapi setiap kali ditagih malah mengadakan rapat RT. Yang dicari sebenarnya bukan drama, yang dicari adalah jawaban. Mari kita bedah satu persatu apa sebenarnya yang dipersoalkan, mengapa sengketa informasi ini menjadi begitu besar, dan mengapa langkah gugatan yang diambil UGM justru memunculkan lebih banyak tanda tanya di tengah masyarakat. Dan kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kalau transparansi adalah solusi, mengapa keterbukaan justru menjadi persoalan? Kalau kita cermati persoalan ini, ada satu hal yang menarik saudara-saudara. Publik sebenarnya tidak sedang meminta sesuatu yang rumit. Publik tidak meminta UGM membangun kampus baru. Publik tidak meminta UGM menerbangkan roket ke bulan. Publik hanya meminta satu hal yang sangat sederhana kepada UGM, ya. Dan disinilah pertanyaan besar mulai muncul. Ketika sebuah institusi pendidikan yang selama puluhan tahun dikenal sebagai simbol ilmu pengetahuan dan rasionalitas memilih jalur sengketa hukum dalam perkara keterbukaan informasi, publik tentu berhak bertanya, kenapa harus sejauh itu? Ya, kenapa bukan keterbukaan yang didahulukan oleh UGM? Perhatikan. Semakin lama persoalan ini berlangsung, fokus publik bukan lagi pada dokumen yang dipersoalkan. Fokus publik mulai bergeser. Publik mulai mempertanyakan respon institusi sebesar UGM. Karena dalam politik maupun komunikasi publik, seringkali yang dinilai bukan hanya isi jawaban, tetapi juga cara menjawab. Masa universitas yang melahirkan profesor, ya, menteri dan lainnya, jawabannya kok begitu? Mungkin ya. Bayangkan ada mahasiswa datang ke dosen ya. Pak, saya mau klarifikasi nilai saya. Lalu dosennya menjawab, baik, kita bertemu dulu di pengadilan. Tentu mahasiswa itu akan bingung ya, bukan main. Pak, saya cuma nanya nilai, bukan sengketa batas wilayah negara. Di sini letak persoalannya saudara-saudara. Semakin banyak prosedur, semakin panjang proses, semakin besar ruang spekulasi. Dan ketika ruang spekulasi membesar, kepercayaan publik justru mengecil. Yang menarik lagi adalah argumen yang disampaikan seorang akademisi ya, yang sudah kita lihat cuplikannya tadi. Ia berpendapat bahwa sebagian dokumen yang diminta seharusnya termasuk kategori informasi yang dapat diakses publik. Apakah itu benar saudara-saudara? Itulah yang seharusnya diuji secara terbuka, bukan dengan asumsi, bukan dengan emosi, tetapi dengan argumentasi dan bukti. Masalahnya adalah publik tidak hidup di ruang sidang, ya. Publik hidup di ruang persepsi, dan dalam ruang persepsi ada satu hukum yang selalu berlaku. Semakin tertutup suatu proses, semakin besar kecurigaan yang muncul. Ini bukan soal membuktikan siapa yang benar. Ini juga bukan soal membuktikan siapa yang salah. Ini soal bagaimana sebuah institusi besar UGM merawat kepercayaan publik. Karena kepercayaan adalah aset yang jauh lebih mahal daripada gedung, jabatan, bahkan reputasi. UGM adalah institusi yang melahirkan banyak profesor, melahirkan banyak pemikir, melahirkan banyak pemimpin bangsa. Karena itu publik memiliki ekspektasi yang tinggi. Jangan terbalik ya. Ketika sebuah kampus besar berbicara tentang ilmu pengetahuan, publik berharap melihat keberanian terhadap transparansi, bukan sekedar kemenangan prosedural ya. Jangan membela kepentingan, karena sebuah institusi akademik tidak hanya dinilai dari seberapa kuat argumentasi hukumnya, tetapi juga dari seberapa besar kesediaannya menjelaskan sesuatu kepada masyarakat yang membiayai dan mempercayainya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang satu dokumen yang berupa ijazah dari Bung Jokowi.
bukan lagi tentang satu sengketa, melainkan tentang sesuatu yang lebih besar. Apakah keterbukaan masih menjadi prinsip utama ketika sebuah institusi berhadapan dengan pertanyaan yang tidak nyaman? Ataukah transparansi hanya terdengar indah selama tidak diuji oleh kontroversi? Disinilah diskusi sebenarnya dimulai. Ada sebuah prinsip sederhana dalam dunia akademik, saudara-saudara. Semakin besar sebuah klaim, semakin besar pula kebutuhan untuk melakukan verifikasi. Harus diverifikasi. Lucunya prinsip ini justru diajarkan di kampus, ya. Ada validitas, ada reliabilitas. Mahasiswa diminta menunjukkan sumber, dosen diminta menunjukkan referensi, peneliti diminta menunjukkan data. Bahkan kalau skripsi kurang satu daftar pustaka saja bisa diminta revisi, saudara-saudara. Tapi ketika publik meminta klarifikasi atas sebuah persoalan yang menjadi perhatian nasional, tiba-tiba semuanya menjadi rumit. Kadang saya membayangkan kalau transparansi itu mahasiswa, mungkin sudah berkali-kali mengetuk pintu ruang dosen. Pak, saya mau konsultasi. Lalu dari dalam terdengar jawaban, nanti saja, sedang rapat. Besok datang lagi, Pak, saya mau konsultasi, nanti saja, sedang ada sidang. Datang lagi minggu depan, Pak, saya mau konsultasi, nanti saja, sedang ada proses. Akhirnya mahasiswa lulus duluan, konsultasinya belum. Lulus apa nih? DO duluan. Tetapi di balik candaan itu ada persoalan serius. Kepercayaan publik tidak runtuh karena satu kesalahan. Kepercayaan publik runtuh karena terlalu banyak pertanyaan yang tidak memperoleh jawaban yang memadai. Dan inilah yang tampaknya gagal dipahami banyak institusi di Indonesia, ya. Mungkin ini. Mereka sering mengira bahwa masalah selesai ketika prosedur selesai. Padahal tidak, saudara-saudara. Masalah selesai ketika publik merasa memperoleh penjelasan yang common sense, masuk akal, ya, akal sehat. Bung Rocky itu, ya, akal sehat, bos. Secara hukum mungkin sebuah institusi dapat memenangkan gugatan. Secara administratif mungkin semua tahapan telah dijalankan. Tetapi ada satu pengadilan yang jauh lebih kejam. Namanya pengadilan opini publik. Di sana tidak ada hakim, tidak ada palu sidang, tidak ada ruang banding. Yang ada hanya satu pertanyaan sederhana. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa semuanya terlihat seperti masalah? Pertanyaan ini penting, saudara-saudara, karena setiap langkah yang menambah kerumitan tanpa menambah kejelasan justru akan melahirkan spekulasi baru. Dan ketika spekulasi mulai tumbuh, fakta seringkali kalah cepat. UGM, ya, Universitas Gajah Mada, bukan Universitas Gajah Merah, ya, ingat itu, Universitas Gajah Mada. Tentu berhak menggunakan hak hukumnya. Tidak ada yang membantah itu. Namun publik juga memiliki hak yang sama pentingnya. Hak untuk bertanya, hak untuk mengetahui, hak untuk mendapatkan kepastian. Terlebih ketika persoalan yang diperdebatkan menyangkut figur publik dan menjadi perhatian nasional selama bertahun-tahun. Karena yang dipertaruhkan bukan sekedar dokumen, saudara-saudara, bukan sekedar arsip, bukan sekedar legalisasi. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas, dan kredibilitas memiliki sifat yang unik. Butuh puluhan tahun untuk membangunnya, tetapi cukup beberapa kontroversi untuk membuatnya dipertanyakan. Publik tidak sedang meminta keajaiban. Publik tidak sedang meminta mukjizat. Publik hanya menginginkan sesuatu yang menjadi fondasi universitas itu sendiri. Keterbukaan, kejujuran akademik, keberanian menghadapi pertanyaan. Karena ilmu pengetahuan tidak pernah takut diperiksa, bos. Aduh, UGM. Data tidak pernah takut diverifikasi dan kebenaran tidak pernah takut diuji. Pada akhirnya polemik ini akan berakhir, semua sengketa pasti mencapai garis akhir, semua proses hukum pasti menemukan titik berhenti. Tetapi satu pertanyaan akan tetap tinggal, apakah selama proses panjang ini kepercayaan publik bertambah atau justru berkurang? Dan jawabannya mungkin bukan ditentukan oleh pengadilan, melainkan oleh bagaimana sejarah akan mengingat sikap setiap pihak ketika transparansi sedang diuji. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Sejarah mengajarkan kepada kita satu hal, bahwa kekuasaan tidak pernah runtuh karena pertanyaan. Justru sebaliknya, kekuasaan sering runtuh karena ketakutannya terhadap pertanyaan. Universitas seperti UGM dibangun bukan untuk menghindari keraguan. Universitas dibangun untuk menjawab keraguan. Karena dari keraguan lahir penelitian, dari penelitian lahir pengetahuan, dan dari pengetahuan lahir kebenaran. Maka ketika masyarakat bertanya, jangan buru-buru melihatnya sebagai ancaman. Bisa jadi itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan integritas, kesempatan untuk membuktikan komitmen pada transparansi, kesempatan untuk memperlihatkan bahwa kebenaran memang tidak takut pada cahaya. Karena kalau sebuah persoalan sederhana membutuhkan penjelasan yang semakin rumit, publik biasanya akan berpikir dua hal. Entah persoalannya memang rumit, atau ada orang yang sedang bekerja lembur membuatnya terlihat rumit. Pada akhirnya saudara-saudara, dokumen hanyalah kertas, stempel hanyalah tinta, tanda tangan hanyalah goresan pena. Tetapi kepercayaan publik itu adalah mata uang paling mahal dalam demokrasi. Sekali nilainya jatuh, tidak ada mesin fotokopi yang mampu menggandakannya kembali. Karena itu saudara-saudara, apapun posisi kita dalam polemik ini, satu prinsip harus tetap dijaga. Semakin besar sebuah institusi, semakin besar pula kewajibannya untuk terbuka. Semakin tinggi sebuah menara akademik berdiri, semakin luas pula masyarakat berhak melihat fondasinya. Dan mungkin pertanyaan terbesar dalam polemik kasus ijazah Jokowi ini bukanlah tentang sebuah ijazah, melainkan tentang keberanian kita sebagai bangsa untuk menerima bahwa kebenaran harus selalu bisa diperiksa, siapapun orangnya, apapun jabatannya, dan setinggi apapun institusinya. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah langkah yang diambil Universitas Gadjah Mada sudah tepat, ataukah justru keterbukaan yang lebih luas akan menjadi jalan terbaik untuk mengakhiri polemik ini? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar diskusi publik tetap hidup. Saya pamit, dan ingat, dalam demokrasi pertanyaan bukan musuh kebenaran. Pertanyaan adalah jalan menuju kebenaran. Tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.